Bab 685, Diagram tulang suci memanggil leluhur. Bahkan jika kamu adalah kaisar suci bawaan, kamu hanyalah klon. Ketika kamu datang ke dunia ini, kamu seperti naga yang melingkar dan harimau yang berbaring. Sedangkan untuk kalian yang berjumlah 9, sebaiknya kalian berlutut. Su Huang sangat kuat, dengan tatapan tenang, sama sekali tidak peduli, dan secara terang-terangan mempermalukan 9 kaisar di sisi yang berlawanan. Pada saat ini, dia bergabung dengan 3 kaisar lainnya, yang cukup untuk dengan mudah menekan klon 9 kaisar suci bawaan. Dia tidak lagi memiliki kekhawatiran. Karakter kecil sebelum zaman kuno sekarang gemetar, yang benar-benar menyedihkan. 9 kaisar suci juga menunjukkan penghinaan mereka tanpa menyembunyikannya. Jangan sebutkan zaman kuno. Jika bukan karena kalian yang berjumlah 9 bergabung, tetapi bertarung sendirian, aku akan membunuhmu satu persatu. Su Huang dan 4 kaisar kuno lainnya melangkah maju pada saat yang sama. Tidak banyak waktu tersisa bagi mereka. Di 10.000 dunia saat ini, tidak ada kaisar yang dapat bertahan hidup selamanya. Pihak lain jelas mengulur waktu, dan keempat kaisar kuno mengambil inisiatif untuk menyerang. Yang nyata telah lama membusuk, ilusi ditakdirkan untuk bertahan selamanya, ilusi tak terbatas, abadi, abadi, abadi. Kaisar Void adalah yang pertama menyerang, dan ilusi tak berujung menyelimuti dunia, menggunakan keinginan dan keserakahan hati manusia sebagai bujukan untuk meluncurkan serangan spiritual yang paling mengerikan. Jalan ilusi tertinggi menciptakan momen abadi. Kekuatan Kaisar Void sepenuhnya ditunjukkan pada saat ini. Dia mencabik-cabik jiwa 9 kaisar suci bawaan sendirian. Avatar 9 kaisar suci, dahi mereka semua tertusuk, dan lubang darah yang mengerikan muncul di masing-masing dari mereka. Namun, sulit bagi para kaisar untuk dimusnahkan, dan 9 orang melancarkan serangan balik yang ganas. 9 sinar cahaya berubah menjadi 9 asal jalan, menekan Kaisar Void, tak terbatas, dan semua surga dan dunia bergetar. Semua raja batu ketakutan, dan banyak pembudidaya panik. Klon itu seperti serangga, membusuk bersama angin. 3 kaisar kuno di belakang juga mengambil tindakan pada saat ini. Mereka adalah tubuh sejati kaisar, berubah menjadi 3 asal jalan, dan bergegas sekaligus. Boom! 3 kaisar tertinggi telah lama berdiri di puncak jalur kultivasi. Pada saat ini, mereka agung dan memandang ke bawah ke surga. Asal-usul Dao besar sangat luas dan tak terduga. Suara kehancuran terus terdengar. 3 kaisar kuno hampir seketika mencabik-cabik klon dari 9 kaisar suci bawaan. Darah mengalir, dan ke-9 kaisar terbelah menjadi 2. Asal-usul Dao besar mereka meredup dan membusuk. Darah yang menetes dari klon 9 kaisar suci bawaan sudah cukup untuk menembus penghalang dunia besar. Jika tidak diserap oleh monumen surgawi ke-8, setetes darah akan menghancurkan dunia besar. Kamu ingin membunuh kami? Itu tidak mungkin. 9 klon kaisar suci meraung, darah mengalir kembali, dan daging dan darah terorganisasi kembali. Mereka menyingkirkan ilusi dan membakar kekuatan ilahi kaisar pada saat yang sama. Pada hari ini, pada saat ini, semua surga dan dunia terbakar. Banyak dunia besar yang korup benar-benar runtuh pada saat ini dan menghilang selamanya. Ada juga banyak dunia besar yang kekuatan ilahinya terkuras bersih dan berakhir dalam api. Ketika 9 kaisar bergerak,
dunia yang tak terhitung jumlahnya berguncang, makhluk yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi abu dalam sekejap, dan semua dunia besar akan berakhir. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka, membakar dunia yang tak terhitung jumlahnya, berharap untuk menggunakan ini untuk melawan 4 kaisar kuno di sisi yang berlawanan. Prinsip Ta Iksu Wuji ada di Qi, dan Qi Taiksu Taiji ada di prinsipnya. Gerakan dan keheningan Qi memunculkan Yin dan Yang, dan pemisahan Yin dan Yang adalah langit dan bumi. Sebelum Qi alam semesta melahirkan bentuk, sudah ada alam semesta yang mengandung Qi. Dari bentuk ke Qi adalah Yin dan Yang, dan dari Qi ke prinsip adalah Taiji. Pada saat ini, 8 lampu kuno yang rusak bergetar sedikit, dan api ilahi membubung ke langit, dan suara yang sangat besar terdengar. Di samping mereka, tablet surgawi bersisi 8 bergetar, dan napas agung terpancar, dan mulai menekan ribuan dunia. Ribuan dunia yang terbakar untuk sementara diperbaiki dan tidak lagi membusuk. Selain itu, di dunia kecil yang dibangun oleh benda-benda suci surga, 8 tablet bergetar, dan mereka untuk sementara menekan 9 kaisar. Sayang sekali, 3 penguasa dan 5 kaisar, Anda masih sangat konyol sekarang. Dapatkah langit kosong dan 10.000 dunia diselamatkan? Keempat kaisar kuno itu menunjukkan ketidakpedulian dan berkata, biarkan aku meminjam kekuatanmu untuk membunuh klon 9 kaisar. Keempat kaisar kuno itu berubah menjadi Dao Agung langit dan bumi, dan melesat maju seperti 4 pelangi panjang melintasi langit, hampir seketika menembus 9 sosok suci di depan mereka. 9 kaisar suci itu melepaskan diri dari monumen surgawi dan bertabrakan dengan keempat kaisar kuno itu. Tempat itu tiba-tiba menjadi lautan Dao Agung, dan semuanya tenggelam. Tidak lama kemudian dunia berangsur-angsur kembali jernih. Klon 9 kaisar suci semuanya terbunuh dan disempurnakan menjadi 9 kelompok sumber Dao. Sekarang, tidak ada yang bisa menghentikan kita memasuki satu-satunya dunia sejati. Keempat kaisar kuno itu berjalan dengan mantap dan melangkah maju di sepanjang jalan kuno. Pangu, Suiren, Fuxi, Senong, Huangdi, dan yang lainnya tidak dapat melawan dan berulang kali dihancurkan di jalan kuno, dan kemudian mereka dibangkitkan lagi dan lagi oleh api dewa lampu kuno. Para kultivator dari surga terdiam, tidak ada yang bisa menghentikan mereka, mereka hanya bisa menyaksikan semua ini dari jauh. 3 penguasa dan 5 kaisar, kami tidak akan melupakan nama kalian. Kalianlah yang membuat kami berempat menjadi lengkap. 9 kaisar bawaan benar, dunia yang tak terhitung jumlahnya pada akhirnya akan hancur, hanya satu dunia sejati yang akan abadi, tetapi bukan kaisar di satu dunia sejati yang akan melakukan ini, itu akan dipimpin oleh kami. Petik 2, hahaha, sungguh konyol. Usaha 3 penguasa dan 5 kaisar selama ribuan tahun sia-sia. Yang hancur pada akhirnya akan hancur, dan yang abadi pada akhirnya akan abadi. Semua ini tidak dapat diubah. Ini adalah dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah, dan cita-cita serta keyakinan pada akhirnya hanyalah mimpi. Dunia yang damai dan tenang tidak akan pernah muncul selamanya. Tetapi kita dapat mempertimbangkan untuk menamai satu dunia sejati sebagai dunia panjang umur, tetapi itu hanya dunia panjang umur milik kita berempat. Bahkan Kaisar ke-27 dan Kaisar ke-36 akan membusuk. Keempat Kaisar kuno melangkah maju. Sekarang benar-benar tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan mereka, dan pintu dengan kelopak yang berguguran berada tepat di depan mereka.
Kesempatan untuk mengendalikan satu-satunya dunia yang sebenarnya ada di depan kita. Ketika saatnya tiba, semua 27 kaisar dan 36 kaisar akan menundukkan kepala mereka. Keempat kaisar kuno bergerak maju, mengambil cermin 3 kaisar, menara 5 kaisar, dan satu-satunya lampu kuno yang tidak rusak. Pada saat ini, Xiao Chen tidak bisa tenang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kaisar batu. Barang antik tua ini juga penuh dengan kekhawatiran, dan berkata pada dirinya sendiri, bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah upaya 10.000 tahun terakhir pada akhirnya sia-sia? Petik 2. Kita harus menghentikan mereka. Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan hendak menaiki 99 anak tangga batu untuk mengaktifkan prasasti langit bersisi 8 untuk menekan keempat kaisar. Dia harus melakukannya meskipun dia tahu dia akan mati. Jika dia tidak melakukan apa-apa, dia akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Tunggu sebentar, Kaisar Batu menghentikannya. Pada saat ini, seorang wanita berpakaian putih muncul, terbang dengan anggun, dengan wajah secantik giok, begitu cantiknya sehingga orang-orang merasa malu dan tidak bisa melihatnya secara langsung. Kecantikan seperti itu tidak cantik, tidak lembut, tetapi suci dan bermartabat, membuat orang merasa tidak berarti dan memandang ke atas. Seolah-olah dia adalah bunda suci langit dan bumi, nenek moyang perempuan dari semua makhluk hidup di dunia. Banyak kultivator memiliki keinginan untuk membungkuk padanya. Mayat perempuan, Xiao Chen terkejut. Dia sangat mengenal wanita ini. Dialah yang membawanya keluar dari balik gerbang batu di dunia lain. Tidak, namun dalam sekejap, Xiao Chen menggelengkan kepalanya lagi, karena penampilan wanita berpakaian putih itu terus berubah, dan penampilan tadi hanya muncul sesaat. Nuwa, itu adalah leluhur Nuwa. Pada akhirnya, Xiao Chen terkejut. Penampilan terakhir wanita itu yang stabil persis sama dengan patung Nuwa. Pada saat ini, Kaisar Shizong juga terkejut dan terdiam beberapa saat. Wanita itu berjalan lurus melintasi jembatan kematian Tongtian dan tiba di jalan kuno yang misterius. Itu kamu. Keempat kaisar kuno itu telah berbalik dan menatap Nuwa, mencibir dan berkata, aku mendengar bahwa kamu jatuh di alam sejati satu di masa lalu, tetapi tampaknya berita itu tidak benar. 3 penguasa dan 5 kaisar belum mati, dan jiwa mereka abadi. Aku pikir kamu sama, tapi apa yang bisa kita lakukan? Itu masih tidak dapat mengubah semua ini. Ding! Pada saat ini, lampu kuno terakhir bergetar sedikit, berubah menjadi cahaya ilahi dan bergegas, hancur dengan sendirinya, dan cahaya tak berujung bergegas keluar, menyatu dengan leluhur Nuwa. Tidak ada gunanya, bahkan jika secercah jiwa itu abadi, ia bukan lagi seorang kaisar, dan sulit untuk mengubah semua ini. Su Huang mencibir, mereka sama sekali tidak khawatir, dan mereka ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengumpulkan semua kekuatan suci makam 9 lampu dan memurnikannya menjadi tanah suci asli dari alam sejati-sejati. Swiss. Cermin 3 kaisar bergetar dan bergegas menuju leluhur Nuwa, melayang di depannya, menyinarinya dengan kecemerlangan yang tak berujung, memandikannya di dalamnya dan membuatnya tampak lebih suci. Bang! Pada saat yang sama, menara 5 kaisar bergetar, berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas kembali, melayang di atas kepala leluhur Nuwa, mengalir dengan cahaya yang kabur. Bahkan jika kamu mendapatkan senjata suci ketiga dan keempat, itu tidak masalah.
Tanpa kekuatan 3 kaisar dan 5 kaisar, tidak ada gunanya menguasai senjata mereka. Bum-bum, langit dan bumi berguncang, dan semua langit dan dunia bergema. Di menara 5 kaisar, sesosok mayat wanita cantik jatuh, dan pada saat yang sama, leluhur Nuwa berubah menjadi seberkas cahaya suci Yuanshen, menyerbu ke dahi mayat wanita itu, berkelebat dan menghilang, dan keduanya menyatu menjadi satu. Cangkang dagingnya diawetkan. Baru, pada saat inilah keempat kaisar kuno itu berubah warna. Penampakan mayat wanita itu terus berubah, dan akhirnya berubah menjadi penampakan Nuwa. Dia memegang cermin 3 kaisar di tangannya, menara 5 kaisar tergantung di atas kepalanya, dan sebuah lampu kuno muncul di bahunya, melayang dengan tenang, dengan api ilahi yang berkedip-kedip. Keempat kaisar kuno itu terkejut, dan para kultivator surga dan dunia bahkan lebih terkejut lagi, terutama Xiao Chen, yang hatinya sedang kacau. Dia tidak pernah menyangka bahwa mayat wanita kekaisaran itu sebenarnya adalah tubuh Nuwa. Bahkan jika kamu memiliki cangkang daging ini, lalu kenapa jiwamu tidak kokoh, dan kamu hanya mendekati level kaisar? Bisakah kamu menghentikan kami, 4 kaisar? Meskipun keempat kaisar kuno berkata demikian, mereka menyerang bersama dan membunuh leluhur Nuwa. Mereka tidak ingin terjadi kecelakaan. Boom! Seluruh dunia kecil itu tiba-tiba terbakar. Meskipun Nuwa memiliki tubuh kekaisaran, tubuhnya sudah penuh dengan retakan. Pada saat ini, bahkan dengan cermin 3 kaisar dan menara 5 kaisar di tangannya, dia terluka parah oleh serangan gabungan dari 4 kaisar. Ada lebih banyak retakan pada tubuh suci itu, dan darah perlahan merembes keluar dan mengalir turun, dan pakaian putih yang melampaui salju itu dicetak dengan bunga darah. Leluhur abadi, tolong kembalilah. Pada saat kritis hidup dan mati, sesosok tubuh tinggi berdiri di depan 99 anak tangga batu, dengan rambut berkibar, menatap ke langit, berseru dengan keras, dan suaranya mengguncang gunung dan sungai. Orang ini adalah Wuzu. Pada saat ini, meskipun dia bisa melawan Raja Batu, dia pada akhirnya bukan tandingan 4 kaisar. Dia memanggil leluhur umat manusia dengan metode suci Tongsuan. Dia mengangkat tangannya ke langit, dan sepotong besar pecahan tulang putih membumbung tinggi ke langit, berubah menjadi jutaan sinar cahaya, menerangi langit dan dunia. Di kejauhan, 2 sinar cahaya ilahi tiba-tiba melesat keluar dari mata Xiao Chen. Dia masih ingat bahwa Wuzu telah mencari peta tulang orakel di 10 arah dunia kematian. Hari ini, dia akhirnya melihatnya mengangkat peta tulang dan berseru seperti ini. Puff! Pada saat yang sama, di dunia kecil yang dibangun oleh benda-benda suci surga, Nuwa melukai Kaisar Void dan mengalahkan 3 kaisar lainnya, tetapi pakaian putihnya juga berlumuran darah, dan tubuhnya hampir membusuk. Mustahil bagi satu orang untuk melawan 4 kaisar. Anda harus tahu bahwa tubuh ilahinya telah retak di masa lalu. Xiao Chen dan Kaisar Shizong sama-sama cemas, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melayang ke udara dan tiba di depan 99 anak tangga batu. Tubuh heroik Wuzu berdiri diam, berseru dengan keras, miliaran tahun tenggelam, ribuan generasi memanggil, leluhur abadi, lintasi penghalang abadi, kembali dari medan perang yang lenyap, dan gunakan semangat juangmu untuk menerangi momen abadi, leluhur yang tak terkalahkan, jiwa masa lalu, datang lagi melawan kehendak surga, dan hubungkan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Hembusan angin bertiup kencang, dan semua kultivator di surga dan dunia tertiup kembali.
Keempat kaisar kuno juga berubah warna dan tidak bisa tidak melihat ke sini. Bab 686, leluhur datang ke dunia untuk membunuh kaisar. Angin bertiup kencang, kilat dan guntur menyambar, dan ada tornado berwarna darah yang mengerikan di langit. Dari kejauhan, mereka tampak seperti mata laut yang mengerikan yang menyedot seluruh dunia kembali. Di pinggirannya, potongan-potongan tulang putih jernih bersinar seperti bintang, dan setiap potongan diukir dengan pola-pola aneh. Itu adalah ukiran jalan alami. Semua potongan tulang itu menata ulang dan menata, mekar dengan warna-warna keberuntungan yang membuat matahari, bulan, dan bintang-bintang redup. Dalam cahaya suci diagram tulang, beberapa tornado di tengah menjadi semakin mengerikan. Beberapa mata badai seperti mata laut dan corong besar, menghubungkan langit dan bumi. Ada kekuatan ilahi yang mengerikan berfluktuasi di dalam, dan dapat dilihat dengan jelas bahwa sebuah sosok terwujud di tengah setiap badai yang mengerikan. Semua orang terkejut. Orang-orang merasa bahwa waktu itu tidak teratur. Waktu seperti sungai yang bergelombang yang tidak akan pernah kembali, dan itu seperti Tyrannosaurus yang melawan langit, mengalir mundur dengan cepat. Ini adalah perasaan yang sangat kontradiktif. Waktu berlalu dan menghilang, lalu mengalir ke hulu dan menelusuri kembali ke masa lalu. Beberapa mata badai yang mengerikan tidak menghubungkan langit dan bumi, tetapi menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Di mata badai terbesar, waktu yang tak berujung mengalir mundur, seolah-olah terhubung ke era sebelum zaman kuno. Di sana, tanah lumpur kuning kering retak, dan plasma darah melonjak, lalu dunia terbalik, perlahan-lahan menata ulang, dan secara bertahap menjadi raksasa. Jika bukan waktu yang mengalir mundur, tetapi mengalir maju, itu akan menjadi tampilan yang berbeda. Seorang raksasa dengan rambut acak-acakan, urat-urat di kulit perunggunya menonjol seperti naga, penuh dengan kekuatan ledakan, dengan kekuatan menciptakan dunia. Dia memegang kapak besar, berlumuran darah, seperti tulang punggung dunia, menopang dunia, tetapi pada akhirnya dia jatuh, dan daging serta darahnya berubah menjadi lumpur kuning. Namun semuanya telah berubah, waktu mengalir mundur, raksasa itu menata ulang, memegang kapak batu besar yang menciptakan dunia, mengumpulkan kekuatan baru, dan benar-benar datang dari era sebelum zaman kuno. Swiss, kilatan cahaya muncul, dan di dunia kecil yang dibangun oleh benda-benda suci surga, Raja Pangu berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas keluar, tenggelam ke dalam mata badai berwarna darah, dan bergabung dengan raksasa perunggu. Kekuatan yang besar dan tak terduga tiba-tiba melawan langit, dan kekuatan ilahi yang bergulir menghancurkan langit. Raksasa yang menciptakan dunia melangkah keluar dari mata badai berwarna darah. Menyeberangi hutan belantara kuno, datang dari tahun-tahun yang tak berujung lalu. Pangu terlahir kembali, menciptakan dunia, melintasi waktu dan ruang, muncul kembali di dunia saat ini. Tidak, itu adalah semangat juangnya yang telah dipanggil dari zaman kuno yang jauh. Keempat kaisar kuno menghirup udara dingin. Memanggil semangat juang Pangu sebelum zaman kuno, hasil ini terlalu mengerikan. Pangu adalah sosok yang tak terkalahkan di antara para kaisar. Mendengar keempat kaisar kuno mengatakan ini, semua pembudidaya di langit yang jauh terkejut, bahkan Raja Batu pun terkejut. Potongan-potongan tulang putih itu benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, memanggil kekuatan yang tak terkalahkan sebelum zaman kuno, melintasi waktu dan ruang, itu benar-benar mengerikan.
Di masa lalu, Wu Zu telah menghabiskan banyak upaya untuk mengumpulkan semua potongan tulang suci di dunia kematian. Dapat dikatakan bahwa tulang ini sangat misterius dan tidak dapat diprediksi. Namun, itu selalu tidak diketahui orang-orang. Xiao Chen tahu bahwa keistimewaannya berasal dari dua hal. Salah satunya adalah diagram Dewa Pedang Pertempuran dibesarkan olehnya, dan yang lainnya adalah bahwa leluhur tertinggi tertentu di dunia kematian pernah mengumpulkan bagian dari diagram tulang dan meramalkan nasib dan masa depannya sendiri. Tidak masalah. Lagi pula, dia sudah lama menghilang. Yang dia panggil bukanlah tubuh aslinya. Tidak semengerikan yang dibayangkan. Meskipun dia berkata demikian, keempat kaisar kuno itu semua mengambil tindakan pada saat pertama. Dia tidak dapat mentolerir kecelakaan apapun dan ingin menghentikan kecelakaan ini. Meskipun leluhur Nuwa sangat kuat, dia tidak dapat melawan 4 orang sendirian. Keempat kaisar kuno menerobos dan membunuh pihak ini. Tetapi pada saat ini, di luar beberapa mata badai itu, semua potongan tulang bergetar. Dalam cahaya yang cemerlang, angin dan guntur, lusinan potongan tulang putih secara bertahap ditata ulang bersama, perlahan bergabung menjadi satu, membentuk diagram tulang putih yang lengkap dan suci seperti Tai Chi dan kekacauan. Itu dipenuhi dengan tanda-tanda rumit dan misterius, yang tampaknya terbentuk secara alami, atau dapat dikatakan bahwa itu lahir secara alami. Gelombang kekuatan ilahi yang menyesakkan beriak keluar, dan tornado berwarna darah di sekitarnya menjadi lebih ganas. Semua biksu di kejauhan semuanya gemetar, dan banyak orang langsung terhempas sejauh ratusan ribu mil. Keempat kaisar kuno tidak dapat mematahkan tulang-tulang suci dalam waktu singkat, dan semuanya berubah warna, dan kemudian dengan tegas mundur, dengan cepat terbang ke dunia kecil, dan bergegas menuju pintu di sepanjang jalan kuno. Mereka sangat berhati-hati dan ingin mengendalikan satu-satunya dunia nyata pada saat pertama. Mereka tidak ingin terjadi kecelakaan, dan kemudian mereka tidak akan takut pada apapun. Pada saat ini, perubahan menakjubkan juga terjadi di mata badai lainnya. Nuwa sebelum zaman kuno menghalangi langit yang hancur dari 10.000 dunia dengan daging dan darah, tetapi pada saat ini ketika waktu kembali, dia tiba-tiba terbebas, transenden dan suci, dan perlahan-lahan berjalan dari zaman kuno. Di dunia nyata, Nuwa berubah menjadi cahaya ilahi dan bergabung dengan jiwa kuno yang kuat ini. Di sisi lain, api ilahi menerangi jalan ke depan bagi umat manusia, dan Suiren juga melangkah maju, menerobos waktu dan ruang kuno. Pada saat yang sama, Senong, yang dimakamkan di negeri asing, juga menerobos Loes dan datang melalui waktu dan ruang. Pada saat yang sama, lampu kuno yang rusak di dunia nyata bergegas satu persatu, dan bergabung dengan Suiren, Senong, Fuxi, Huangdi dan yang lainnya sebelum zaman kuno. Petir dan guntur beringas, dan seluruh dunia bergetar. Di mata badai, sosok-sosok berjalan keluar satu demi satu. Mereka suci dan tanpa cela, atau penuh kasih sayang, atau memandang rendah ke segala arah. Temperamen unik itu membuat orang merasa tidak penting dan tidak bisa tidak menyembah. Pangu, Nuwa, Suiren, Fuxi, Senong, Huangdi, Xuanzu, Kaisar Ku, Yao, dan Sun datang dari zaman kuno yang jauh, dari zaman kuno hingga saat ini, dan mereka telah ada di dunia selamanya. Di jalan kuno misterius dunia kecil, Anda tidak bisa terbang, dan Anda tidak bisa melintasi ruang angkasa.
Ini adalah jalan kaisar. Keempat kaisar kuno berlari kencang. Itu hanya semangat juang, tidak perlu khawatir. Su Huang melihat ke belakang. Keempat kaisar kuno merasakan perasaan aneh ketika mereka melihat mantan lawan ini. Mereka dikalahkan oleh orang-orang ini saat itu. Tidak ada jalan ke surga dan tidak ada pintu ke bumi. Dalam arti tertentu, mereka adalah pecundang. Tidak mungkin untuk mundur saat ini. Jalan di depan sudah terlihat, dan tidak ada yang mau menyerah naik. Terlalu berisiko untuk membalas rasa malu sebelumnya. Akan lebih baik aman dan memasuki tanah suci awal. Selama mereka mengendalikan alam sejati-sejati, mereka akan mengendalikan keabadian dan masa depan. Namun, pintu yang tampak damai dan suci itu tidak semudah yang dibayangkan. Pada saat ini, pikiran membunuh yang tak berujung menyerbu masuk. Meskipun pintunya terbuka, pintu itu mengandung bahaya besar. Raungan terdengar, dan pikiran membunuh yang tak berujung menyerbu masuk. Itulah pikiran membunuh tingkat kaisar yang bergetar di alam sejati-sejati. 27 kaisar dan 36 kaisar tidak dapat meninggalkan alam sejati-sejati, tetapi saat ini mereka semua merasakan bahwa seseorang akan naik ke tanah suci awal, dan menghalangi mereka dengan pikiran membunuh tertinggi. Tubuh asli tidak muncul, dan pikiran membunuh melintasi waktu dan ruang dan menerobos. Boom! Bunga beterbangan di mana-mana, darah turun, dan bunga berlumuran darah berkibar di antara langit dan bumi. Keempat kaisar kuno ditutupi dengan bekas luka, dan niat membunuh mencabik-cabik tubuh mereka, menyebabkan mereka menderita kerusakan berat. Kaisar di batu itu terpesona, Xiao Chen juga terkejut, dan para kultivator dari semua alam bahkan lebih ketakutan. Di masa lalu, ketika tanah yang kacau itu bertarung dengan dunia asing dan benda-benda suci dikumpulkan, dua orang kuat di surga prasejarah secara tidak sengaja membuka pintu ini dengan kunci batu, dan kemudian menghadapi bencana pada saat ini. Namun, kedua orang itu jelas tidak sekuat empat kaisar kuno. Meskipun tubuh keempat kaisar itu tertusuk, mereka pulih dalam sekejap mata. Hualala, suara rantai besi bergetar terdengar, dan seekor binatang buas besar yang dapat menghancurkan bintang-bintang di langit menggelengkan kepala dan ekornya dan menjulurkan setengah tubuhnya dari jurang alami. Kabut hitam itu terisi, kabur, dan tidak jelas, tetapi kekuatan dan terornya dapat dirasakan. Keempat kaisar Void menyerang untuk kedua kalinya, tepat pada waktunya untuk menghadapinya, dan cakar binatang buas besar berayun, mengandung niat membunuh prasejarah yang tak ada habisnya. Boom! Binatang prasejarah yang besar itu bertarung melawan keempat kaisar sendirian, dan benar-benar menghalangi mereka. Meskipun tubuhnya yang besar terus-menerus hancur, ia disusun kembali berulang kali. Keempat kaisar kuno itu berubah warna sepenuhnya. Situasi mereka saat ini sangat buruk. Pikiran membunuh yang tak berujung terus-menerus keluar dari alam sejati tunggal. Ada binatang purba yang menghalangi jalan di depan, dan kaisar suci mendekat dari belakang. Dan waktu yang tersisa bagi mereka hampir habis. Mereka tidak bisa bertahan lama di dunia ini. Terutama ketika mereka menggunakan kekuatan ilahi mereka secara maksimal, perubahan yang mengerikan ini diperburuk. Retakan muncul pada daging keempat kaisar, yang merupakan jenis kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Bang, bang, bang. Pangu mendekat selangkah demi selangkah dengan kapak batu di tangannya. Seluruh dunia berguncang hebat di bawah kakinya, dan itu ada di depannya dalam sekejap mata.
Kulitnya yang berwarna perunggu bersinar dengan sedikit cahaya yang berharga, dan tubuhnya kuat dan bertenaga, seolah-olah ada naga yang melingkarinya, penuh dengan kekuatan yang mengejutkan, dan kapak batu besar itu sudah terangkat tinggi. Pangu, kau dikenal karena kekuatan bertarungmu yang tak tertandingi. Hari ini aku akan menghancurkan semangat bertarungmu dan menghancurkan legenda ini. Untuk pertama kalinya, mata Kaisar Void bersinar dengan cahaya ilahi dan dia berteriak, yang nyata telah lama membusuk, dan yang tidak nyata ditakdirkan untuk bertahan selamanya, tak terbatas, abadi dan kekal, abadi dan tidak nyata. Wow, sebagai tanggapan, Pangu hanya mengayunkan kapaknya dan menebasnya. Pada saat ini, yang nyata dan yang tidak nyata semuanya terbelah. Kaisar Void menunjukkan ekspresi yang luar biasa, berteriak, membuka mulutnya, dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya ekspresi itu membeku selamanya. Wajahnya penuh dengan kengerian, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang paling mengerikan. Namun, dia tidak bisa lagi mengatakannya. Kapak batu itu tidak dapat dihentikan. Itu menghancurkan jalan tertingginya, membelah cangkang daging tingkat kaisarnya menjadi dua, dan kemudian menghancurkannya. Kaisar Void telah hancur. Ketiga kaisar lainnya menoleh ke belakang dan semuanya berubah warna. Meskipun mereka telah tinggal di 10.000 dunia terlalu lama dan tubuh mereka berangsur-angsur membusuk, mereka seharusnya tidak terbelah dua oleh kapak Pangu, kecuali jika Pangu benar-benar terlahir kembali, bukan roh petarung yang dipanggil. Namun, mereka bertiga menghela napas lega. Setelah serangan Pangu, tubuhnya menjadi lemah dan sepertinya tertiup angin kapan saja. Bagaimanapun, itu adalah jiwa, bukan tubuh yang sebenarnya. Ketiga kaisar kuno itu tampaknya sedang menghibur diri mereka sendiri. Pada saat ini, Raja Pangu mundur, dan Suiren, Fuxi, Senong, Huangdi, Yao, Sun, dan yang lainnya terus maju. Mereka hanya memiliki kekuatan satu serangan, tetapi itu adalah serangan terkuat dalam hidup mereka. Jangan bertarung dengan keras. Hindari itu, dan kita akan menjadi kaisar terakhir. Ketiga kaisar kuno itu melihat kekuatan para kaisar di depan mereka dan saling mengingatkan. Boom! Pertempuran yang mengguncang bumi dimulai. Meskipun ketiga kaisar kuno berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, serangan mengejutkan dari 9 master tingkat kaisar adalah ledakan dari 9 asal mula Jalan Agung. Selama mereka berada di dunia ini, akan sulit untuk menghindar. Ah, tidak. Kebencian abadi, gagal di rintangan terakhir. 3 raungan yang tidak diinginkan dikeluarkan dalam pergumulan terakhir. Ketiga kaisar kuno semuanya dimusnahkan, dan mustahil bagi mereka untuk bertahan hidup di bawah penghancuran 9 asal mula Jalan Agung. Pada saat yang sama, Suiren, Fuxi, Huangdi dan 9 orang lainnya juga menjadi lemah seperti Pangu, dan tampaknya dihancurkan oleh angin kapan saja. Namun, ke-10 orang itu berjalan menuju pintu dengan teguh. Raungan. Binatang buas besar di jurang itu bergegas mendekat, melambaikan cakarnya yang dapat menciptakan dunia. Raja Pangu bergegas maju, memegang kapak batu di langit, menahan cakar besar itu, dan menghentikan dirinya sendiri, membiarkan 9 orang lainnya bergegas mendekat. Bunuh. Di alam sejati-sejati, 27 kaisar dan 36 kaisar merasakan hal yang sama, dan 63 pikiran pembunuh tingkat kaisar yang tajam dan tak tertandingi mengalir melalui ruang alam sejati. Bang, bang, bang. Suiren,
Fuxi, Senong, Huangdi, Yao, Sun dan tubuh lainnya runtuh satu demi satu, tetapi mereka berkumpul kembali dengan susah payah, terhuyung-huyung dan terus bergerak maju. Selangkah demi selangkah, satu tubuh hancur. Niat membunuh yang tak berujung di alam sejati-sejati terus memusnahkan semangat juang mereka yang tersisa. Satu langkah, dua langkah, tiga langkah. 3 penguasa dan 5 kaisar akan memasuki dunia terakhir di dalam pintu. Pada saat ini, Ciyu dan Xing Tian di kejauhan saling memandang dan menatap ujung langit. Bum-bum, dunia berguncang, seolah-olah ribuan pasukan berlari kencang, menggulung awan dan kabut, melonjak seperti tsunami. Bersambung. Bab 687, Dunia berjuta-juta yang berlumuran darah. Dunia yang tak terhitung jumlahnya berguncang, dan awan serta kabut yang bergulung-gulung bagaikan tsunami, dan tampak seolah-olah ribuan pasukan berpacu kencang, dan langit tampak akan runtuh. Itulah altar dunia lain yang telah menjadi abu, dan ditata ulang serta muncul kembali di kota suci pertama. Retakan berdarah menyebar di langit, dan cakar besar terentang, suara gemuruh terus berlanjut, dan sosok yang tak tertandingi akan segera melewati penghalang dunia besar dari satu-satunya dunia sejati dan lahir. Leluhur suci telah kembali. Semua raja dunia lain berteriak dan meraung keras. Bang! Pada saat ini, cahaya terang keluar, yang merupakan tanda asal mula jalan agung, menerangi dunia yang tak terhitung jumlahnya sepanjang masa. Itu adalah kesatuan asal mula 5 jalan, dan tiba-tiba tenggelam ke dalam dunia kecil yang dibangun oleh benda-benda suci surga. Bom, Pangu, Nuwa, 3 penguasa, dan 5 kaisar yang lemah semuanya terbanting terbuka. Dalam cahaya yang menyilaukan, pintu itu hampir runtuh. Asal-usul 5 jalan lahir, menghadapi Pangu dan 3 penguasa dan 5 kaisar. Pada saat yang sama, ibu kota kuno pertama dunia lain bergemuruh keras, lalu runtuh. Api yang berkobar membakar, berubah menjadi kekuatan ilahi yang tak berujung dan meleleh menjadi altar berwarna darah. Krak, krak, altar berwarna darah itu retak, lalu terdengar ledakan keras. Langit abadi tampaknya hancur. Altar berwarna darah itu berubah menjadi abu. Api merah yang tak berujung membakar langit dan runtuh. Para biksu di langit hampir tidak bisa membuka mata mereka. Pada saat ini, 5 napas yang membuat jantung orang berdebar dan ngeri mengguncang dunia, dan 5 tubuh suci dewa dan iblis yang mengerikan keluar dari lorong berwarna darah. Tubuh mereka berdarah, penuh retakan, dan masing-masing sangat mengerikan. Tubuh sejati leluhur suci dunia lain datang ke dunia. Altar berwarna darah muncul kembali di kota suci pertama, membuka jalan bagi mereka, tetapi bagaimanapun juga, itu adalah altar yang telah dihancurkan, dan itu tidak cukup untuk mendukung kelima orang itu. Tubuh suci yang kuat dari kelima orang itu tidak tahan dan hampir membusuk. Namun, di satu-satunya dunia sejati, mereka merasakan segala sesuatu di dunia luar dan tahu bahwa seseorang akan mengendalikan tanah suci awal. Kaisar ke-27, Kaisar ke-36, dan 9 kaisar bawaan mencoba menghentikan mereka dengan niat membunuh, tetapi mereka tidak dapat menghentikan mereka sama sekali. 5 orang suci dari dunia lain adalah satu-satunya kaisar dengan hubungan yang lemah dengan dunia ini. Kali ini, mereka mengambil risiko dan memaksa masuk, mempertaruhkan pembusukan tubuh suci mereka. Meskipun mereka membayar harga yang tak terbayangkan, mereka akhirnya berhasil menyeberang.
Para dewa dari dunia lain bersorak dan berlutut di tanah. Su Huang dan yang lainnya pernah berkata sambil tersenyum bahwa yang terakhir adalah pemenangnya. Mereka telah menunggu saat ini. 5 orang suci dari dunia lain bergegas masuk ke dunia kecil, menyatu dengan asal-usul mereka sendiri, dan berhasil menghalangi 3 penguasa dan 5 kaisar memasuki pintu. 5 orang suci dari dunia lain menghadapi 3 penguasa dan 5 kaisar. Meskipun mereka tidak memiliki keunggulan dalam jumlah, kekuatan mereka saat ini jauh lebih unggul. Kelima orang itu datang, dan meskipun cangkang daging mereka hancur dan hampir membusuk, 3 penguasa dan 5 kaisar, Pangu, dan Nuwa bahkan lebih buruk. Tubuh mereka pucat dan mereka akan binasa tanpa perlawanan. Membunuh Su Huang dan yang lainnya, dan menahan niat membunuh dari 27 kaisar dan 36 kaisar, hampir menghabiskan kekuatan tempur mereka. Bunuh semua yang tersisa. 5. Orang suci dari dunia lain memerintahkan Lu Zhan dan yang lainnya untuk membunuh orang-orang Jiushu, tetapi mereka berlima tidak bertindak gegabah dan terus menghadapi 3 kaisar dan 5 kaisar. 5 orang suci dari dunia lain tahu bahwa bahkan jika musuh akan binasa, masih ada kemungkinan serangan balik. Mereka tidak mau mengambil risiko dan ingin menggunakan waktu untuk melemahkan lawan. Bunuh! Teriakan itu mengguncang langit. Pasukan dunia lain penuh dengan semangat juang, dan kedatangan orang-orang suci menginspirasi mereka semua. Pada saat ini, dunia sedang mendidih. Ini bukan hanya pertempuran antara Jiushu dan dunia lain, tetapi juga memengaruhi semua dunia besar. Sekarang terbagi menjadi 2 kubu utama, dan banyak orang di surga berpartisipasi. Di garis depan, orang-orang kuat terus bergegas dari daerah terlarang leluhur kuno dunia lain, memimpin pasukan tak berujung di belakang untuk membunuh. Di garis depan Jiushu, ribuan pasukan juga datang. Dating, Bai Huang, Zongyang, Juansu, Lilu, Lilian, Hesu, Zunlu, Hundun, Hao Ying, Zhu Xiang, Getian, Yinkang, Wu Huai. Ada lebih dari selusin pasukan, hitam dan tak berujung. Ada juga Mu Zeng Jumang, Jin Zeng Rusou, Huo Zeng Zurong, Sui Zeng Xuanming, Tu Zeng Julong, terbagi menjadi 5 elemen dan bergegas ke depan. Lu Zhan dan Raja Batu lainnya dari dunia lain semuanya bergegas ke langit dan menyerang Raja Batu Jiushu. Ayo, kakek kura-kura akan memberitahu Anda apa artinya menjadi satu-satunya di dunia. Kaisar Batu, Tengkorak Tua, dan Kura-kura Tua adalah Trinitas. Setelah semuanya, mereka sekarang telah menjadi Kaisar Batu yang sempurna. Orang tua itu tertawa dan memarahi, dan sama sekali tidak peduli dengan hidup dan mati. Dia menghentikan 3 Raja Batu surga sendirian. Harus dikatakan bahwa barang antik tua ini layak mendapat gelar kaisar, dan dia masih memiliki keunggulan dalam melawan 3 raja sendirian. Raja Zixiao, bersama dengan para dewa dari dunia lain dan Raja Surga, mengutuk klan saya dan klan naga di masa lalu, menyebabkan klan saya hampir punah. Hari ini, saya akan melawan Anda sampai mati. Pada saat yang sama, orang suci dari keluarga Nitian menghadapi Raja Zixiao, tetapi situasinya tidak optimis karena Raja Zixiao mengolah Hongjun, tubuh sejati kedua. Ayah kebersemangat tinggi, dan tubuh dagingnya menjadi seorang raja. Dia menantang leluhur kuno yang setenar Lu Zhan di dunia lain, dan bertarung keras dengan salah satu dari 4 leluhur besar.
Wuzu terbang liar dan langsung menghadapi Lusan. Kekuatan bertarungnya tak tertandingi. Tubuhnya telah menjalani ribuan pengorbanan suci, dan itu melampaui Raja Batu. Dia mencapai puncak dan mengalahkan Luzan, seorang antik kuno, untuk mundur lagi dan lagi. Si Wuya, seorang antik tua yang pernah melahirkan bulu hitam dan menyentuh tepi Daoyun tingkat kaisar, menunjukkan kekuatan bertarung yang luar biasa. Dia bertarung melawan dua pejuang anti langit San Jun dan Xuan Kong Laozu sendirian dan menekan mereka dengan mantap. Di sisi lain, Qingqing bertarung melawan Raja Teratai. Pada saat yang sama, Keke bertarung melawan Raja Batu lainnya. Setelah 3 peradaban, bahkan makhluk kecil yang malas itu telah tumbuh dewasa. Puff! Darah berceceran, dan seorang Raja Batu di Jeoshu terluka parah. Orang suci dari keluarga Nitian ditembak di jantung oleh Raja Zixiao, dan kepalanya dipenggal oleh Hongjun. Leluhur suci! Teriak Keke, air mata berlinang, dan bergegas menghampiri. Pada saat yang sama, ayah Ke menyingkirkan Gude dan membunuhnya. Bang! Yin dan Yang membelah dunia, dan kekacauan melahirkan Tai Chi. Raja Zixiao tidak memberi mereka kesempatan untuk menyelamatkan. Dia dan Hongjun seperti Yin dan Yang Tai Chi, dan mereka saling menghancurkan dalam sekejap. Orang suci dari keluarga Nitian hancur dan mati. Titik. Ekspresi terakhir yang tak berdaya dan memilukan membuat Keke berteriak. Minggir, aku akan membunuhnya. Ayah Ke bergegas ke Raja Zixiao dan berteriak mengusir Keke. Makhluk kecil itu menangis dan jatuh ke dalam pertempuran yang kacau lagi. Boom! Di sisi lain, Raja Batu lainnya sedang memutuskan hidup dan mati. Raja Singa Emas dan putranya, Raja Suci Emas Huang Xinren, secara bersamaan membuka mata vertikal ketiga di tengah dahi mereka, langsung menembus binatang batu tajam itu, menghancurkannya baik secara fisik maupun spiritual. Semua Raja Batu di sekitar mereka berubah warna. Mata Dewa Ayah dan anak ini terlalu menakutkan. Mereka benar-benar membunuh seorang Raja Batu yang terkenal di surga dalam sepersekian detik. Itu benar-benar menakutkan. Namun, mata vertikal ketiga dari ayah dan anak itu tampaknya sulit untuk dibuka dengan mudah. Setelah pertempuran, mata vertikal ketiga segera tertutup. Bunuh! Teriakan pembunuhan mengguncang langit, dan jutaan pembudidaya bertarung, dan pasukan yang tak terhitung jumlahnya berada dalam kekacauan. Puluhan dunia besar dihancurkan satu demi satu, dan banyak dunia terhubung bersama, membentuk medan perang yang sangat luas. Bang! Xiao Chen diserang secara tiba-tiba dan dipukul oleh telapak tangan, tetapi tubuhnya yang berharga itu bersih, suci dan kuat, dan dia pulih dalam sekejap. Su Tian, matanya bersinar dengan cahaya ilahi, menatap Raja Batu dari dunia kematian. Jangan berhenti sampai kamu mati. Su Tian berteriak dan bergegas mendekat. Namun, daging dan darah Xiao Chen sekarang lebih kuat dari Raja Batu, dan dia memiliki kekuatan magis yang tak ada habisnya. Dia berdiri di puncak raja, dan Su Tian sama sekali tidak dapat bersaing. Bang! Setelah pertempuran sengit, Xiao Chen menamparkan setengah kepala Su Tian dengan tamparan, seperti semangka yang hancur. Bang! Kemudian, dia mengangkat tangannya dan menghancurkan tubuh batu Su Tian. Bang! Kemudian, Xiao Chen menekan langit dengan menara penjara batunya, menutupi langit, dan langsung menghancurkannya. Xiao Chen menyerbu ke dalam pasukan yang berjumlah puluhan juta. Bagaimanapun, Raja-Raja Batu adalah minoritas,
dan ada lebih banyak pembudidaya tingkat lain. Teriakan dan pembunuhan mengguncang langit, dan pertempuran ini hampir menyapu semua orang kuat di dunia. Dalam proses penyerangan, Xiao Chen melihat banyak lawan yang dikenalnya dan teman-teman lama sekarat, tetapi dia tidak punya cara sama sekali, jadi dia hanya bisa bertarung dalam pertempuran berdarah dan mencoba menyelamatkan mereka. Tetapi segera Xiao Chen tidak dapat membelah dirinya sendiri, dia dikelilingi oleh 4 Raja Batu, dan tidak dapat lagi menyelamatkan teman-teman lama yang secara bertahap jatuh ke lautan darah. Huo Niao, Asui, Yu Wenfeng, Chu Xingguang, Jue Dao, Samo, Yao Yao, Sue Wu, Zhao Chongyang, Meng Xini, Chang Hai dan yang lainnya bertempur di pasukan, dan beberapa dari mereka telah meninggal. Bing Lan, Sue Meng, Qi Er, Buddha hidup Jigong, Pak Tua Lian Po dan yang lainnya juga dalam bahaya kematian. Dalam pertempuran berdarah di langit, tidak seorang pun dapat hidup selamanya. Klang klang klang, pedang besi terbang melintasi langit, dan iblis pedang dugu yang menghilang selama 3 peradaban datang untuk menyelamatkan keledai Jin Sanyi, Jin Si. Dugu Tieguda, terima kasih. Jin Si mewarisi nama keluarga Jin Sanyi, dan dia juga tertawa dan bercanda, tidak peduli dengan hidup dan mati. Iblis pedang dugu menyapu pedang besi, dan darah dan daging beterbangan di mana-mana, dan manusia batu mundur, dan menyelamatkan sekelompok kenalan. Dia secara langsung menghadapi Raja Batu dari dunia lain, dan dia sama sekali tidak kalah. 3 peradaban telah berlalu, dan hanya beberapa orang seperti dia yang mencapai puncak. Kebanyakan orang beruntung untuk bertahan hidup. Cahaya pedang terbang melintasi langit, dan Dewi Lan Nuo muncul, menusuk Raja Batu dengan 1 pedang. 3 peradaban telah berlalu, dan kultivasi Dewi Tianjiao ini telah mencapai tingkat yang mengerikan. Pakaian putihnya lebih putih dari salju, dan dalam perkelahian itu, pakaiannya berlumuran darah, dan pakaian putih itu perlahan-lahan mekar menjadi bunga plum. Dia dan Xiao Chen bergabung untuk melawan 4 Raja Batu. Kita bertemu lagi setelah 3 peradaban, tetapi aku tidak tahu berapa tahun lagi kita akan bertemu lagi. Xiao Chen kesal ketika melihat Lan Nuo yang cantik. Tidak terlalu jauh. Lan Nuo tersenyum manis, pakaian putihnya berlumuran darah, dan banyak luka muncul di tubuhnya. Keduanya segera dipisahkan oleh beberapa Raja Batu yang bergegas mendekat. Ini adalah terakhir kalinya Xiao Chen melihat senyum cerah Lan Nuo, mengenakan pakaian putih seputih salju dan menghunus pedang dengan ringan. Ibu, pada saat ini, teriakan keras datang, kekesedih, dan suaranya yang kekanak-kanakan menyayat hati. Xiao Chen meraung, 8 suara asal bergabung menjadi 1, dan suara ke-9 bergetar, langsung menghancurkan Raja Batu yang berlawanan, dan kemudian 8 fase dunia berputar, dan 8 dunia telah selesai, dan Raja Batu lainnya musnah. Kemudian, dia memainkan segel ilahi prasasti surgawi, meledakkan penghalang Raja Batu ketiga, melepaskan diri dari pengepungan, dan membunuh ke arah tempat berada. Ibu Keke, Mu Zizi, dibunuh oleh Gude, leluhur dunia lain. Mata makhluk kecil itu terbuka lebar, 1 mata bersinar hitam, dan mata lainnya putih seperti ombak, memancarkan 2 sinar cahaya yang menakutkan, menusuk Gude. Mata kekacauan Yin Yang. Gude berteriak dan mundur. Namun, Xiao Chen bergegas dari sisi lain, dan penjara batu jatuh dari langit. Gude hancur,
dan kemudian disempurnakan oleh mata Keke hingga mati. Ibuku telah pergi, wow, teriak Keke, bergegas ke pasukan yang kacau, dan terus membunuh musuh. Jika langit meninggalkanku, langit juga bisa tertipu. Jika dunia meninggalkanku, dunia harus dihancurkan. Jika langit meninggalkanku, dunia akan ditinggalkan, surga akan musnah, masa lalu dan masa kini akan terhubung, hanya aku yang bisa membaca kekuatannya, tubuh ini abadi, dan surga abadi akan hancur. Pada saat ini, gelombang yang mengerikan pecah, dan iblis manusia Gegan memiliki rambut yang acak-acakan, mengguncang surga abadi. Dia menyelimuti dunia dengan kekuatan supernaturalnya yang tak tertandingi. Puff, puff. Dua suara yang menghancurkan terdengar, dan Raja Batu Kembar dari dunia lain diledakkan olehnya sendiri, hancur menjadi bubuk, dan tubuh serta jiwa mereka hancur. Raungan, Wuzu meraung, tinjunya mengguncang surga, dan satu pukulan menembus dada Lusan. Pada saat ini, Luzan tidak bisa menahan rasa takut dan melarikan diri dalam sekejap. Ayah sudah tahu bahwa istrinya telah meninggal, dan kematian orang suci keluarga belum lama ini membuatnya begitu sedih dan marah sehingga dia tidak berniat menambahkan apapun. Sepanjang zaman dan melintasi dunia, kekuatan sihirnya yang tak tertandingi ditampilkan, mengalir melalui zaman dan bepergian melalui dunia. Ayah melakukan perjalanan melintasi langit dan bumi, dan tubuhnya yang tinggi melesat, membelah Hongjun menjadi dua dan mengubahnya menjadi abu. Kemudian, matanya juga seperti Yin dan yang milik Keke, dan dia memusnahkan Raja Langit Ungu. Dalam cahaya terang yang tak berujung, Raja Langit Ungu hancur. Dan tubuh serta jiwanya diserap oleh benda-benda suci di surga yang jauh, dan dia menghilang selamanya. Kuek, kuek, kuek. Bintang bencana kuno itu berteriak, tetapi dia tidak dapat melarikan diri. 5 raja batu mengelilinginya. Meskipun dia membunuh 2 raja, dia juga berada di jalan yang tidak bisa kembali. Bebek tua. Kaisar batu itu berteriak, dan akhirnya membunuh 3 raja di depannya. Dia bergegas dari jarak puluhan ribu mil, tetapi dia tidak berdaya untuk menyelamatkan situasi. Burung gagak batu itu mati. Bebek tua, suara Kaisar batu bergetar, dan dia tidak punya pilihan selain bergegas ke langit dan terus menyerang. Puff! Xiao Chen membunuh Raja Teratai dan 2 lainnya dengan telapak tangan, dan menyelamatkan Qingqing. Bunuh. Bahkan Qingqing yang halus asteris, yang biasanya tidak suka membunuh, berlumuran darah saat ini, dan bergegas kembali ke pasukan, dan keanggunannya yang tak tertandingi menghilang dalam sekejap. Xiao Chen sangat takut bahwa ini akan menjadi terakhir kalinya dia melihatnya, tetapi dia tidak punya pilihan selain membunuh Raja Batu yang lebih menakutkan. Puff! Tubuh Hades yang agung dan perkasa meledak, dan jiwa Tian Wai Tian, Ren Wai Ren, Ying Qiong, dan 3 Raja Pohon bergegas keluar dan menghancurkan dewa leluhur tertinggi, tetapi jiwa mereka juga tersebar bersama angin. Tuan, teriak Sapolang, tetapi tidak ada seorang pun di dunia yang menanggapinya, dan darah serta mayat ada di mana-mana. Hahaha, di sudut yang jauh, Babula, dewa leluhur dari dunia lain, tertawa terbahak-bahak dan menggigit kepalanya dengan keras. Lena, akhirnya aku membalaskan dendammu. Aku membunuh bajingan yang memerintahkan mayatmu untuk dimurnikan. Bajingan sialan ini. Babula berpura-pura gila, air mata di wajahnya,
menggigit seorang pria kuat dari dunia lain hingga berkeping-keping, lalu dia mati kelelahan sambil tertawa, tubuhnya yang terluka hancur dan berubah menjadi abu. Di surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya, darah mengalir seperti sungai, dan mayat-mayat menumpuk seperti gunung. Dalam pertempuran jarak dekat, pria kuat yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Di dunia kecil yang dibangun oleh benda-benda suci surga, 5 orang suci dari dunia lain akhirnya akan meluncurkan serangan terakhir, tetapi Pangu, 3 kaisar, dan 5 Yanjing redup dalam bentuk dan semangat, dan tidak memiliki banyak kekuatan tempur. Prajurit telah lahir. Pada saat ini, Pangu berteriak pelan. Di dunia yang tak terhitung jumlahnya, seorang manusia batu 9 titik ditata ulang, dan senjata seperti belati batu dan bola batu kembali ke tubuhnya, dan dia bergegas dalam sekejap. Apa gunanya memanggil Raja Batu Kecil? 5 orang suci dari dunia lain mencibir. Boom! Sebuah kota kaisar surgawi terbang keluar dari Pangu, menutupi bagian atas kepala manusia batu itu. Tidak ada yang aneh. Ketika manusia batu itu menyerbu maju dengan kota kaisar di kepalanya, 5 orang suci dari dunia lain menjadi waspada.